Arena Channel dalam renungan pagi hari ini. Saya sampaikan, Selamat Advent, Maranatha. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini dari kasih karunia yang dari Allah Bapa Anaknya, Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Salam sejahtera dan selamat pagi kepadamu sahabatku dimanapun saudara berada. Kita bersyukur kepada Tuhan kita sudah memasuki Minggu Advent ketiga. Saudara-saudaraku, kembali kita bertemu dalam renungan pagi hari ini. Saya sampaikan, Selamat Advent, Maranatha. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini dari kitab Markus pasal yang pertama ayat 27 dikatakan begini saudaraku. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya. Apa ini suatu ajaran baru? Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahkannya dan mereka taat kepadanya. Demikian saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, mereka semua takjub. Mereka semua terheran-heran. Mereka sekarang memiliki sebuah paradigma yang baru. Melihat Yesus yang sedang mengajar di rumah ibadah di Kapernaum, saudara-saudaraku. Yesus mengajar orang banyak dan memperlihatkan kemuliaan Tuhan kepada semua umat yang hadir. Memberikan pengajaran-pengajaran yang luar biasa sehingga membuat orang-orang banyak itu merasa takjub. Bukan hanya itu saudaraku. Ketika Yesus mengajar di rumah ibadah yang di Kapernaum, di sana ada seorang yang kerasukan roh jahat. Dan ketika itu dilihat oleh Yesus, maka Yesus menghardik roh-roh jahat itu dari orang yang kerasukan itu, sehingga roh jahat itu pun meninggalkannya. Dia disembuhkan oleh Tuhan di dalam kuasa kemuliaan Allah. Yesus menunjukkan kemuliaan Allah di tengah-tengah kehidupan semua manusia. Itulah yang kita lihat dalam nas khotbah, nas renungan kita hari ini. Sehingga dikatakan mereka semua takjub melihat kemuliaan Allah, melihat kuasa Allah yang betul-betul terjadi di dalam kehidupan ini, saudaraku. Berita Advent ketiga ini, saudara-saudaraku, mengajak kita semua untuk merubah paradigma cara berpikir kita melihat Allah. Cara berpikir kita yang dulunya berorientasi kepada diri sendiri, sekarang terbuka kepada Allah yang berkuasa atas kehidupan itu sendiri. Setiap orang yang membuka cakrawala berpikirnya kepada Tuhan, maka dia akan mengalami takjub dan rasa heran di dalam kehidupan. Karena apa? Karena di sana terjadi perubahan. Karena di sana ada sesuatu yang baru terjadi dalam kehidupan itu, saudaraku. Itulah bahagian dari orang yang bertemu dan yang menerima dan yang percaya kepada Kristus Yesus. Hidupnya tidak berada di dalam kehidupan yang monoton, tetapi hidupnya berada di dalam rangka dinamisasi pembaharuan dan pembaharuan, sehingga pembaharuan itulah yang menciptakan satu keheranan di dalam kehidupan. Dan bila itu terjadi, itu adalah karya Allah di dalam kehidupan. Saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, Advent yang ketiga ini memanggil kita semua untuk tidak hanya memusat kepada pikiran kita sendiri, kekuatan kita sendiri, dan terhadap kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan selama ini. Tetapi Advent ini sungguh mengajak kita semua untuk merubah orientasi cara berpikir kita kepada Allah. Dalam arti kita membangun relasi yang akrab dan intim bersama dengan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Kedekatan itulah yang menjadi tujuan dari Advent. Orang yang secara terus-menerus membangun kedekatannya kepada Tuhan akan mengalami sebuah pembaharuan di dalam kehidupan, akan mengalami hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan saudaraku,
Anda, saya, dan kita semua akan mengalami itu bila kita membangun intimitas kepada Tuhan. Dalam arti yang kedua, saudaraku, kita harus mampu belajar untuk bertobat dan tidak terjatuh kepada kebiasaan-kebiasaan yang ada selama ini. Pasti orang yang bertemu dengan Yesus, orang yang membuka cara sakral berpikirnya dengan Yesus, akan terbuka kepada hal-hal perubahan. Dan pertobatan itulah mengawali kehidupan kita untuk semakin dan semakin melihat kedekatan itu dalam sebuah konsep pembaharuan hidup. Dan yang ketiga, saudaraku, jangan terpaku kepada hal-hal yang biasa, tetapi terbukalah kepada hal-hal yang luar biasa. Dan itu kita temukan di dalam Tuhan, saudaraku. Dan bila hidup kita mau mengalami itu, maka yang kita harus bangun tidak harus dan tidak selalu mempertahankan pikiran kita. Mungkin pikiran kita berkata begini dan begitu, tetapi pikiran Allah justru itulah yang kita menangkan, yang kita terima di dalam kehidupan ini apabila kita mau hidup di dalam pembaharuan yang lebih baik dan yang lebih baik lagi, saudaraku. Advent yang ketiga ini mempunyai muatan kepada kita, saudara, panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan itu berarti memperbesar lingkaran kemauan Tuhan di dalam kehidupan, memperbesar kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, bukan kehendak kita yang lebih besar dari kehendak Allah itu, saudaraku. Selama Advent buat kita, saudaraku, biarlah saudara takjub akan Kristus yang kita nantikan itu. Biarlah kita membangun tobat diri sebelum Kristus, kedatangan Kristus yang kedua itu, saudaraku. Tuhan memberkatimu dan terimalah hal-hal yang menakjubkan di dalam kehidupanmu, saudaraku. Amin. Terima kasih untuk firman yang telah menyapa kami. Kiranya minggu Advent ketiga ini mengajak kami semua untuk terbuka semakin dekat dan intim kepada Tuhan. Kami mampu bertobat, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kami, menjadi satu kebiasaan yang baru di dalam Tuhan. Dan biarlah itu yang membuat kami takjub melihat kehidupan ini. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga, berkatilah umat-Mu, berkatilah seluruh orang-orang yang percaya kepada Tuhan dimanapun mereka, supaya kami semakin dekat dan semakin dekat kepadamu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Saudara akan takjub di dalam kehidupanmu apabila saudara semakin dekat kepada Tuhan. Tuhan memberkatimu.